Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allahu ta'ala, khalaqas samawati wal ardi bil haqqi sawwarakum wa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Assalatu wassalamu ala israfil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, yang telah menciptakan alam semesta raya ini beserta isinya, termasuk makhluk hidup dan manusia yang telah kita nikmati selama ini. Saudara-saudaraku, salawat dan salam hanya kita aturkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita kepada jalan yang lurus dan terang. Saudara-saudaraku yang beriman, yang dimuliakan Allah, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Jika ada yang sakit di antara kita, semoga Allah segera menyembuhkan dan menurunkan rahmat dan barakahnya beserta hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang beriman, pada episode yang lalu kita berhenti sampai di sini dan melanjutkan dengan surat 22 ayat 45. Saya hanya membacakan terjemahnya saja untuk mempersingkat waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa banyaknya kota-kota yang memusnahkan kami akan dia, dan kezaliman-kezaliman perempuan. Maka dia perempuan yang kosong atas istananya atau singgasananya, dan taman tempat berlibur, dan istana yang didirikan. Kata-kata ayat di atas memperjelas bagi kita bahwa bumi ini pada waktu itu telah banyak mempunyai kota-kota dan perempuan-perempuan merajalela melakukan kezaliman-kezaliman. Kezaliman perempuan yang dimaksud di sini cukup luas pengertiannya. Berarti penguasa-penguasa pada waktu itu. Dan ini menunjukkan di dalam segala sesuatu perempuan yang berperan sampai kepada pelayanan terhadap masyarakat. Sedangkan perempuan jauh lebih lemah daripada laki-laki dalam segala hal menurut yang kita lihat dalam perjalanan agama. Dan ini tak dapat disangkal. Buktinya dalam hukum Islam, apabila laki-laki di dalam menjadi saksi cukup seorang, akan tetapi kalau perempuan dibutuhkan 4 orang. Maka untuk menutupi kelemahan mereka, menampakkan kezaliman yang akan menjurus kepada jauh dari ajaran agama. Dan kalau kita tilik kepada ajaran yang telah ditentukan Tuhan melalui dari nenek moyang kita adalah Adam yang dijadikan sebagai khalifah. Dan pada selanjutnya ayat kita dapatkan keterangan, yaitu perempuan yang kosong atas istananya, atau yang lebih tepat pengertian kata dalam ayat ini dengan kata
singgasananya, berarti tidak lagi mempunyai kehormatan pada zaman itu pada dirinya. Pada waktu itu tak ada yang dapat berbuat karena dia berkuasa, menandakan sudah jauh dari ajaran agama pada zaman itu. Dan selanjutnya ayat menggambarkan sudah adanya tempat-tempat berlibur segala sesuatu yang berbentuk mengarah kepada kekotoran. Maka Allah menghukum mereka dengan menimpakan suatu malapetaka atas mereka dengan cara-cara tertentu yang telah diaturnya. Umpamanya banjir, gempa bumi, atau terjadi peperangan akibat dari semua itu yang bertalian satu sama lain menjadikan kemusnahan mereka. Maka akan tersisa segelintir manusia yang lari menyelamatkan diri dari suasana tersebut, yaitu dari keramaian kota, seperti gua-gua ke lembah-lembah yang tersembunyi. Buktinya di gua-gua sering didapati bekas-bekas manusia zaman purba. Untuk selanjutnya, marilah kita simak ayat berikut yang akan lebih memperjelas tentang generasi masa lalu. Surat 30 ayat 9. Atau tidakkah mereka mengadakan perjalanan di muka bumi? Maka memperhatikan bagaimana adanya kesudahan orang-orang dari sebelum mereka. Usahanya lebih kuat dari mereka, makmur dan kaya akan hasil bumi, dan penghuninya lebih banyak dari penghuninya. Dan didatangkan kepada mereka rasul mereka dengan keterangan-keterangan yang nyata. Dan tidak Allah untuk menzalimi mereka, akan tetapi usaha mereka lah yang menzalimi mereka. Ayat ini ditujukan setengahnya kepada ahli sejarah atau orang-orang yang berilmu di bidang tersebut, yang menekuni penggalian-penggalian peninggalan purbakala. Lalu mereka menemukan kerangka-kerangka manusia yang besar-besar. Mereka namakan manusia purba, manusia Transpal, dan sebagainya. Manusia-manusia purba itu mempunyai tenaga yang lebih besar daripada kita sekarang ini. Jadi usaha mereka lebih berhasil daripada usaha kita sekarang ini di bidang pengolahan bumi. Mereka mendapatkan hasil yang lebih besar. Memang menurut penelitian ilmu pengetahuan para ahli, melalui penemuan-penemuan, akal dan pikiran mereka belum semaju akal dan pikiran kita sekarang. Itu benar sekali. Dari Al-Quran juga nanti akan kita temukan keterangan-keterangan yang bahwa Adam alaihissalam diturunkan ke bumi ini belum sempurna seperti kita sekarang ini. Sudah tentu termasuk akal dan pikirannya. Akan tetapi Allah menjanjikan mereka setelah di bumi ini akan diberi petunjuk. Dan kebutuhan mereka juga akan mengajari mereka bisa dalam menghadapi hambatan-hambatan yang mereka hadapi. Apalagi setelah manusia semakin banyak, maka kebutuhan juga akan semakin banyak. Maka dengan umur-umur panjang, orang-orang yang berada di dalam suatu generasi yang berumur panjang pula, dapat kita bayangkan betapa padatnya penduduk bumi ini pada waktu itu. Di zaman sekarang saja dapat kita perhatikan
Setelah manusia sangat ramai, maka akan muncul saja seorang manusia yang berotak cerdas, serba bisa alias manusia super. Maka demikian pula lah bagi mereka pada waktu itu. Kepada mereka didatangkan manusia-manusia super, serba bisa, serba mengetahui dalam segala hal untuk memberi petunjuk kepada mereka. Tentulah itulah rasul-rasul mereka yang telah dibekali oleh Allah. Maka berkembanglah segala kegiatan pada mereka yang berbentuk ilmu pengetahuan, akan tetapi melalui komando-komando dari manusia-manusia super atau rasul-rasul tersebut. Jadi bukan dari daya pikir mereka sendiri. Mereka hanya melaksanakan saja dengan tenaga mereka yang besar. Itulah yang dimaksud dengan rasul-rasul yang membawa bukti-bukti nyata. Akhirnya, setelah semua keperluan mereka perbuat di bawah komando-komando tersebut, setelah orang-orang super tidak bersama mereka lagi, mereka lupa dengan amanat-amanat yang mereka terima, atau mungkin sengaja untuk melanggarnya. Mereka tidak bisa untuk mempertimbangkan buruk baik yang mereka lakukan dengan apa yang ada pada mereka. Mereka akan melakukan apa saja yang mereka senangi tanpa ada perhitungan, sehingga melampaui batas ketentuan rasul-rasul yang tidak bersama mereka lagi. Maka apabila didatangkan kepada mereka rasul yang baru memberikan peringatan, mereka tak percaya atau tidak mematuhinya, kecuali sedikit di antaranya. Maka terjadilah malapetaka pada generasi mereka yang mengakibatkan kemusnahan. Saudara-saudaraku yang budiman dan setia mengikuti kisah ini, rasanya cukup jelas Tuhan memberikan keterangan-keterangan kepada kita melalui Al-Quran. Hanya tinggal pengertian kita untuk menangkapnya dengan pikiran kita yang sudah maju dan berkembang dari mereka yang sebelum kita itu. Inilah kelebihan kita dari mereka, walaupun kekuatan mereka jauh lebih besar daripada kekuatan kita yang bertubuh kecil ini. Sungguh berbahagia kita dari mereka. Bukankah akal dan pikiran itu raja dan penasehat yang saling tunjang menunjang di dalam diri manusia, yang akhirnya akan dipertimbangkan oleh Dewan Pertimbangan Agung, yaitu hati nurani. Kalau akan kita bentangkan ayat demi ayat menyatakan generasi-generasi umat manusia yang musnah secara keseluruhan, mungkin saudara-saudaraku yang budiman dan juga saya sebagai penulis sendiri akan merasa kewalahan untuk membacanya. Kan tetapi walau satu ayat sekalipun yang kita tampilkan, sedangkan kita beriman kepadanya, akal kita juga cukup menerima. Dan kita konsultasikan dengan pikiran setelah mendapat kata sepakat, kita bawa kepada Dewan Pertimbangan Agung, yaitu hati nurani. Putusan terakhir sebagai pedoman kita serahkan kepada para ahli untuk menjadi jalan yang terarah menuju kepada pembuktian. Jadi kesimpulan ayat-ayat di atas, tidak sedikit generasi umat manusia yang telah dimusnahkan sebelum generasi kita ini. Mulai dari generasi nenek moyang kita Adam alaihissalam, hanya tidak dijelaskan dengan hitungan angka berapa banyaknya generasi yang telah dimusnahkan tersebut. Akan tetapi, bukankah Al-Quran itu
sebagai pedoman, maka marilah kita kembali memperhatikan ayat-ayat yang memberikan atau memberitakan kemusnahan generasi-generasi umat manusia itu. Kita perhatikan ayat demi ayat dengan teliti dan kata demi kata supaya dapat dimengerti apa yang dimaksud oleh ayat-ayat tersebut. Walau satu ayat jangan kita abaikan, karena satu kata yang tertinggal bisa saja membawa arah yang jauh menyimpang dari apa maksud yang sebenarnya. Nah, demikianlah dulu buat sementara, karena selalu kita ini dibatasi oleh waktu. Kita lanjutkan di episode yang akan datang. Jika apa-apa yang kita baca belum begitu dimengerti, tanyakanlah di kolom komentar. Dengan segala senang hati saya akan menjawabnya dengan bermohon kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.